Oke, balik lagi sama kita episode ke-101. Waktu berlangsung cepat sekali ya, Iya. 100 ya. Iya. Hai Gan, hai Mbak Chan. Hai. Apa Jumpa kabar? lagi sama kita di Hah? PHP PHP. PHP Entertainment. Podcast hiburan pria. Podcast hiburan para pria. Para- PHPPP. PP itu di Medan Nah, artinya itu jangan dah. banyak. Artinya banyak banget. Oke, ini apa nih? Oh iya. Nah, episode kali ini kita mau ngomongin tentang apa nih, Ki? Sama Tom? Ini gua apa ya? Kayaknya ini aja deh, sifat posesif wanita kayak ya. Kita ngomongin cewek ya sekarang ya. Ngomongin cewek kali ya. Kan episode kemarin kedua kita ngomongin tentang apa tadi itu ya? Dating Dating apps. apps. Dating apps. Dosa dating apps. Dosa dating apps. Kali ini kita mau ngomong tentang cewek ya. Apa tadi judulnya? Sifat posesif wanita. Waduh. Lo pernah diposesifin nggak lo sama wanita? Waduh. Atau lo pernah posesifin cowok lo? Aduh. Lo pernah posesifin wanita nggak? Gitu. Atau lo pernah diposesifin? Waduh. Kayaknya Kayaknya pasti pernah ya. semua orang pasti pernah. Cuma kadarnya aja yang berbeda-beda. Iya. Kadar. Kadar. Kadar posesif orang kan beda-beda, Pak. Iya, kan? benar-benar. Tapi posesif itu artinya kan lo gini nih. Positif ada negatifnya juga kan? Menurut gua. Karena kalau positif lo pengen ngejagain pasangan lo. Betul. Negatifnya lo sangat pengen menjaganya tapi nggak ngasih kebebasan kan. Tuh. Tapi menurut gua ada positifnya juga. Karena ada yang perlu diposesifin menurut gua. Setiap pasangan bisa kelewatan atau kebablasan kalau nggak diposesifin gitu. Oh, jadi kayak sabuk pengaman gitu ya? Jurus diketatin, kadang dilepasin gitu ya? Iya, nah itu kadang-kadang harus diposesifin, kadang-kadang enggak. Jangan setiap hari lo posesifin gitu. Gue dengar tuh. Kalau menurut gua, karena posesif Betul. menurut gua perlu juga sih. Kalau menurut lo? Ntar dulu kenapa lu yang diposesifin atau lu yang posesif? Gue gak suka diposesifin sih sebenarnya sih. Oke. Karena maksud gue, satu hubungan itu ada, itu berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan dari si Bukan pria- agama kan? Bukan. Kepercayaan lo kan kepercayaan, gua bingung. Saling percaya. Saling percaya. Saling percaya. Nah, itu bener saling percaya. Aduh, otak gue udah kayak gini nih. Saling percaya. Jadi maksudnya apapun dilakukan pasangan itu lo harus percaya karena lo udah menjalin hubungan, berani untuk menjalin hubungan tuh lo udah wajib untuk percaya. Tapi balik lagi ke sifat diri masing-masing, lo berani nggak berkomitmen untuk percaya sama pasangan lo dan lo wajib dipercaya. Karena kan emang dasar suatu hubungan tuh memang kepercayaan kan. Saling percaya. Saling percaya. Kalau tidak ada rasa saling percaya ya buat apa menjalin hubungan gitu. Tuh, itu dia mas. Tapi gini menurut gua, saling percaya, lo pernah menyalahgunakan kepercayaan itu? Pernah, Pak. Nah, Betul. Itu dia. Pernah. Itu salah satu faktor yang menyebabkan orang menjadi posesif. Pernah dikecewakan, mungkin pernah bohong juga, pernah ketahuan selingkuh. Itu kan banyak faktor tuh yang bikin orang jadi Kenapa? posesif, pasangan lebih jadi posesif gitu. Bapak kok senyum-senyum, Pak? Senyum simpul seperti itu ya? Berarti kalau lo diposesifin? Kalau gue nih, Iya. kalau gue sih jujur beberapa kali dalam berhubungan tuh emang gue tuh diposesifin. Tapi masih Tapi dalam, berarti bukan berarti lo macam-macam kan? sebetulnya gue juga kalau dibilang gue juga nggak terlalu aneh-aneh sih, anaknya Nggak terlalu ya? nggak terlalu suka aneh-aneh. Jadi Kenakalannya masih dalam tahap wajar. wajar. Mungkin ada wanita yang mewujudkan rasa sayangnya atau cintanya tuh dengan cara posesif itu, gitu. Tapi ada juga kok cewek yang suka diposesifin, ada loh. Ada banget. Cowok juga ada. Cowok juga ada ya. Bener. Karena menurut gua kadang gini, lo saat diposesifin, misalnya lo emang orangnya suka yang bad boys, kalau anak sekarang bilang fuckboy. Fuckboy. Nah, fuckboy itu kan nggak mau diatur-atur. Tapi suatu saat ada pengen momen dimana, aduh kok gua kayaknya terlalu bebas ya, terlalu liar ya, Iya. katanya. Terlalu pengen macem-macem ya. Kok gue nggak ada yang ngatur ya? Gitu. Jadi suatu saat pas di hubungan, gua pengen banget Bukan posesifin. mikir. Bukan mikir. Tapi kalau gue sendiri sih suka sih sebenarnya diposesifin ya. Lu suka? Suka. Tapi lo posesif nggak kalau diposesifin? Kalau gue sih enggak sih. Balik lagi ke pasangan gue ya. Kalau pasangan gue nggak suka diposesifin ya, tinggal gue atur aja kadarnya tadi yang kayak gue bilang. Jadi posesifnya tuh ya masih dalam tahap wajar lah, hal wajar karena memang dalam karena hubungan gue tuh nggak yang sekarang ya. Gue ngomong yang sekarang ini emang gue sama pasangan gue tuh sama-sama nggak posesif gitu. Karena emang sama-sama nggak pernah saling mengecewakan gitu. Nggak ada sesuatu yang bikin
Karena lu udah menuju keseriusan sekarang. Tuh intinya itu. Intinya itu. Saat lo menuju serius tuh mau komitmen pasti lo sama-sama percaya. Betul. Tapi kalau gue sih suka sih diposesifin karena menurut gue ya berarti pasangan gue nih, cewek gue nih care sama gue gitu. Kalau cuek aja atau terserah aja kayaknya berarti dia nggak terlalu care sama gue gitu dong. Berarti posesif bisa diartikan dengan sayang juga ya? Bisa. Tapi jangan berlebihan. Tapi menurut posesif itu berlebihan ya. Berlebihan lah ya. Itu tadi kadar posesifnya itu. Iya, masalahnya yang berlebih atau tidak itu nggak ada yang mengatur batasnya gitu. Semua balik lagi tergantung kepribadian si orang itu, si cewek itu atau cowok itu gitu. Cewek kan ngomongin cewek. Ya cewek lah pokoknya. Cewek. Jadi maksud gue kalau dia memang punya background atau punya masa lalu yang dikecewain atau dia punya masa lalu yang sangat menurut dia ini, gue kesel banget ya masa lalu gue nggak mau di pasaran gue masa depan tuh terulang lagi. Akhirnya dia melakukan posesif lah ke pasangan sekarang gitu. Itu jadi ngebuat kadar dia berlebih atau enggaknya tuh jadi kebentuk gitu. Berarti lo nggak suka diposesifin? Gue nggak suka. Tapi lo posesif? Enggak. Masa sih? Gue nggak posesif. Karena menurut gue, masa sih? gue disudutin gini nih. Gue nanya kan masa sih kan masa gitu kan? Enggak, gue nggak posesif karena maksud gue lebih suka tuh mempunyai hubungan tuh yang wajar aja gitu loh. Gue kemana, gue ngumpul sama siapa, gue bilang asal jelas gitu sama siapa dan dia harus mengerti. Dan sebaliknya saat dia punya acara, dia mau kemana pun, gue harus mengerti juga gitu selama dia jelas. Tapi gini deh menurut gue, oke kita ngomongin acara, misal nih pasangan lo nggak suka sama salah satu temen lo atau temen lo, terus dia ngapain sih kan kasarnya kayak posesif kan? Menurut lo gimana? Apakah harus kita iya orang mau ke situ doang kok ngongkrong jujur atau ya ngumpet-ngumpet jadinya? Menurut lo gimana berdua tuh? Idol ya, ketawa. Pertanyaannya berat nih. Cukup berat nih. Temanya berat. Karena gimana ya, di satu sisi gua butuh teman. Karena nggak tahu ya di umur kita sekarang nih circle pertemanan tuh makin dikit men. Betul. Jadi satu sisi kita butuh teman, kita butuh pasangan ya orang yang kita sayang. Tapi kalau saat kita ngobrol sama teman, nyata teman kita nggak disukain sama pasangan kita itu berat sih maksud gua. Nah, jadi kesimpulannya jadi kalau kayak gitu gimana? Baiknya menurut lo biar pada tahu. Kalau gua sekarang belajar dari pengalaman gue ya, gue belajar untuk berkata tidak sama temen gue. Berkata tidak tuh maksudnya? Berkata tidak. Jadi misalnya nih, gue nongkrong sama temen gue, terus temen gue menggoda gue atau ngajakin sesuatu yang memang gue tahu nih pacar gue nggak bolehin gitu. Pasangan, pacar. Ya pasangan lah siapa. Gue salah mulu. Gue berani tuh bilang tidak sekarang. Artinya gue lebih milih ke kayak partai itu. Iya. Tidak. Gue lebih milih untuk ke pasangan gue. Karena gue tahu nggak bakal boleh pasangan. Kalau pasangan lo bilang dari awal, gue nggak mau lo ketemu dia. Gue nggak bakal ketemu dia. Oh jadi lo bakal dengerin pasangan lo sekarang ya? Ya kayak lu pada kita pernah diem-dieman kan, maksudnya berapa lama ya? Berapa lama kita? Karena memang dulu pergaulan kita memang nggak ada yang ngatur nih gitu loh. Kita pergi seenaknya aja, punya pasangan pun pergi seenaknya aja. Akhirnya memang pasangan kita nggak suka ya kita nggak pernah ketemu kan baru ini aja kan. Episode pertama lo lihat perkenalan kita lagi cerita kita ya. Iya benar tuh pertama kali kita nggak ketemu sih berapa minggu itu ketemu ya. Iya. Kita nongkrong lagi. Nah terus itu gak Iya karena ya gue lebih memilih pasangan gue dan gue memang udah berkomitmen untuk selalu sama pasangan gue dan sesuai dengan aturan yang ada itu aja sih. Ini bukan karena di rumah lo kan? Ini karena di tempat gue. Gue sandiwara nih. Kalau lo tuh cocok temanya. Pas kan kalau lo tuh kalau gue sih gue tipenya nggak suka yang ribet ya. Jadi kalau misalkan gue pergi, kalau misalkan pasangan gue nggak suka, nggak bolehin ya gue nggak, karena gue daripada gue pergi tapi gue kayak nggak tenang kan, diganggu terus, diteror, kamu pulang jam berapa, kamu lagi ngapain kayak gitu, terus fotoin dong kayak gitu misalkan. Nah, ya gue tuh nggak, daripada barbuk fotoin kayak gitu, fotoin lagi di mana gitu kan, gue jadi nggak tenang kan kalau pergi kayak gitu. Gue jadi paling gue nggak jadi pergi atau gue ngajak pasangan gue.
Oh, Jadi iya. misalkan pergi yang ada yang dia nggak solusi. suka, nih temen gue yang nggak dia suka, ya gue ajakin dia. Opsinya Terus itu sih. Kalau dia pas datang, aku nggak mau ini sama dia, asik gitu. Aku nggak mau. Aku nggak mau ketemu sama dia gitu. Itu balik lagi sih. itu Ya sekali itu lagi hal yang nih, nggak terpikirkan sih itu. biasanya. sekali lagi ini hal yang sangat rancu sih soal kita ngebahas tema ini ya. Iya. Karena memang sulit untuk dibahas gitu. sulit. Apalagi di rumah yang kita bahas. Rizky kan nanti ngomongnya kayak tadi tuh. Apa tuh? Kata lo bersandiwara anjing. Enggak, gue bener kali ini bener gue. Tapi memang balik lagi tergantung kita masing-masing ya, perspektif kita masing-masing. Kalau dari gue sih, daripada gue ribet, mendingan gue nggak usah pergi, biar nggak berantem, atau enggak gue ajakin pasangan gue, biar dia ngerti juga gue tuh pergi tuh nggak aneh-aneh gitu, maksud gue kayak gitu. Tapi Tommy yang bener sih. Gue berapa kali dulu ngajak Tommy yang nggak pernah berhasil tuh setelah lo berkomitmen sama cewek lo kan. Oh kan, sih. Tom, betul. oh iya ini. Tom, lo di mana Tom? Jalan yuk, nih nongkrong yuk, nih. Gak bisa Ki, gue lagi ada acara ini. Gue nggak tahu tuh bener apa enggak ya. Iya. Cuma selalu ada penolakan dari Tommy. Oh, gue ngerti. Oh, ada ceweknya, lagi sama ceweknya. Ya udah. Karena kan di situ gue harus, di sisi lain gue harus ngejaga pertemanan sama lu. Yes. Gue harus ngejaga hubungan gue sama pasangan gue, biar sama-sama gak ada, biar clear lah gitu loh. Iya. Intinya sih teman lebih ngerti sih menurut gue. Temen lebih ngerti, Daripada gue setuju. Nah, itu balik lagi. Lu punya teman yang baik, pengertian atau enggak? Nah, Atau hanya lu cuma, atau teman lu itu hanya mau yang hura-hura doang sama lu atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi kalau lu punya teman yang baik, pasti teman lu ngerti. Paling dicengin, Ya dicengin cuma sebentar Ya, lah ceng-cengin. paling ya. paling diomongin satu geng. Itu orang gini banget sih sekarang. Tommy nih bener nih. paling cuma dicap bucin aja, oh, Tommy bucin Ah, banget gitu bucin. paling. Tapi bucin tuh menurut gua gak masalah sih. Gue Kalau- nggak masalah. Nah, gimana? Iya. Karena menurut gua gini deh, saat lo balik lagi kita ngomongin tentang cewek ya. Saat lo udah ngerasa nyaman sama satu cewek, lo punya teman buat main. Tapi lo kan kalau sama pacar emang bisa main dan bisa juga selain main, maksud gua bukan yang negatif ya. Selain main tuh bisa ya lo bisa cerita. Kadang sama temen bisa cerita, tapi sama temen tuh ceritanya jadinya jadi bahan bercandaan kadang-kadang walaupun Iya, serius. betul. Tapi saat sama pasangan lo bisa lebih daripada itu. Jadi lo bilang bucin ya, buat gua sih nggak masalah sih. Nggak masalah kan? Nggak Gue nggak masalah. peduli sih, dibilang bucin. Lo fuckboy ya? Gue enggak men. Gue fuckboy. Semua akan bucin pada waktunya. Iya, dari fuckboy Iya, pun bucin jadi- pada waktunya. Waduh, tema tuh. Tema. Kalau kan gue gak pernah fuckboy, jadi good boy kan gue dari dulu. Jadi gue ngerasa ya udah bucin ya nggak masalah. biasanya cowok baik-baik tuh nggak akan ngeklaim dirinya good boy gitu biasanya. Iya, good boy nggak ada kan diri good boy. Lah gue ngeklaim biarin aja biar kalau orang percaya kalau gue good. Ternyata gue good boy kan. Iya. Gitu. Jadi Ada masanya ya. lagi Tapi gini nggak, lu masing-masing dulu punya pengalaman diposesifin sama wanita nggak? Tommy dulu coba deh. Tommy. yang ada Tommy Dulu lagi. lagi. Iya, dari Tommy nih. Apa nih satu contoh lah yang lu pernah diposesifin dan lu menurut lu tuh nggak wajar gitu? Ini kita ngomongin yang sekarang ya. Ngomongin yang sekarang apa mau? Kalau yang sekarang gue nggak ada Nggak ada. posesif sama sekali. Oh, berarti yang lama. Dia pengalaman hidup lu lah. Ya dari yang lama berarti kalau kayak gitu. Pengalaman hidup gue, ya pernah diposesifin. Mungkin pasangan gue waktu itu nggak percaya sama gue ya, karena mungkin kelihatannya gue pergaulannya terlalu jauh, terlalu bebas. Sama lo dan sama teman-teman lo ya berarti. Iya, jadi mungkin karena dia juga tahu teman-teman gue, circle gue tuh sukanya nongkrong di mana, ngapain Nah. aja. Mungkin ini salah satu faktor yang bikin dia posesif sama gue, nggak percaya sama gue, karena dia tahu gue kerjaan gue ngapain aja nih sama teman-teman gue. Ya Ngapain misalkan, tuh? ya kan clubbing gitu kan, Oh, oke. Berarti Klub ya. me time gitu kan. Berarti mantan yang lama itu masa lalu lo berarti tahu circle lo berarti kenal ya. Tahu circle gue, jadi mungkin itu salah satu faktor yang bikin dia posesif. Cuma Boleh gue ada, sebut nama nggak boleh? Hah? Jangan. Jangan ya. Jangan dong. Jangan, saya udah lupa juga sih namanya. Aja gue langsung amnesia. Lupa siapa ya? Aduh, siapa ya? Tapi teman gue pernah loh, dia diposesifin. Ini teman gue ya, Iya. posesifnya parah banget man. Jadi sampai WA-nya dia tuh sampai di cloning, WA di Oh, cloning, disadap. disadap, terus lokasinya juga ada, dia GPS. connect gitu, GPS. Bahaya loh. Waduh. Kalau di iPhone kan ada Find My Phone itu ya aplikasi. Nah itu Ini find my boyfriend. Find My boyfriend apa mas husband? Nah Anjir. itu menurut gue sih udah kategori nggak wajar sih posesifnya kalau sampai sadap handphone, Iya. sampai lokasi. Tapi menurut gua mungkin si pasangannya itu ngerasa wah ini udah kebangetan nih. Jadi gua harus kayak gitu. Berarti udah
Parah sih berarti emang. Tuh menurut gua. Bandel banget, badung gitu. Nah kalau dari lu berdua gimana? Petrus dong. Oh Petrus itu gimana? Pengalaman gue ya, pengalaman gue diposesifin kayaknya setiap mau pasangan diposesifin gue. Itu pasangan nggak mau kehilangan lu kayaknya. Gak tau kenapa gue selalu diposesifin sih, entah lingkungan gue, karena teman-teman gue, atau karena guanya juga sih. Karena gue tipe orang yang kalau punya pacar gue bisa bilang bucin, tapi saat gue udah bucin gue kadang-kadang ngerasa gue butuh kebebasan. Nah mungkin pasangan gue tuh ngerasa ini orang kalau dikasih kebebasan Melunjak nih kayaknya. melunjak gitu. Iya, Jadi iya. setiap gue punya pasangan pasti diposesifin gue. Tapi gue mencoba untuk menerima itu dengan cara gue. Jadi kadang-kadang gue ini dulu ya. Kadang-kadang gue pergi nggak bilang, atau gue tinggalin handphone. Tapi emang banyak cara ya kalau misalkan kita ada niat nih pergi. Iya, emang. Walaupun diposesifin banyak pun banget. kita banyak cara untuk ngelakuin yang pengen kita Iya, lakuin. Semakin kan? lu terdesak, semakin banyak akal lu jalan. Iya, makanya maling pada jago-jago kan. Oh iya bener. Iya, makanya zaman sekarang tuh gue ngeliat anak sekarang yang ngumpet-ngumpet gitu, ya elah gue bilang. Ya. Ini udah lewat banget tuh zaman Gue temen-temen gue bukan gue. Gue bilang gue nemenin temen gue lebih parah, gue mah kagak gue bilang. Gue mah enggak, gue bilang gue pembelaan diri dulu. Belaan. tapi gue tahu oh nah ini pasti ngumpet-ngumpet nih gitu. Kalau gue sih nggak masalah sih, tapi gue efeknya jadinya gue kadang suka ngumpet-ngumpet. Tapi mulai sejak berapa tahun terakhir gue lebih jujur sih, gue cerita oh ini. Jadi balik lagi ke orangnya sih. Tapi lu posesif nggak? Lu sendiri posesif sama pasangan lu? Gue pernah posesif, tapi gue pernah tapi nggak selalu. Pernah tuh berarti kadang gue kalau ngerasa gue pengen posesif ya gue posesif ya. Karena gue ngerasa nih kayaknya terlalu sama aja kayak dia ngerasa gue terlalu liar, mungkin dia juga Iya, nih, jadi iya. gue posesif. Mungkin sifat posesif itu bisa muncul kalau kita ada rasa curiga atau mungkin kita ada Benar. pikiran sesuatu Plus, nih. Kalau sama si pasangan posesif, jadi gue bisa jadi posesif juga sih. Karena Oh, kalau nular ya? Iya. Oh. Secara nggak langsung itu pasti bakal nular. Tergantung treatment kita di awal nih, treatment dari Karena awal. lu ngerasa nggak balance atau gimana? Dia boleh posisi sama gue, tapi gue nggak Kayak pernah posisi balas sama dia. dendam gitu ya. Ya menurut gue sih nggak balance aja bener. Nyari balance aja gitu. Iya. Soalnya gini, saat gue misalnya diposesifin, lu nggak boleh main nih kesana, tapi gue harus sama dia nih. Nah dia enak dong kalau bisa dia pergi gue nggak. Iya, biar Iya, equal iya, ya, equal ya. Nah, jadi ikut sama-sama. Tapi ya itu tergantung pasangan kalian semua ya, maksud gua. Ya lu bisa ngerasain bagusnya kayak gimana nih, apakah satu posesif satu enggak, apa dua posesif, ya tergantung hubungan mereka masing-masing sih. Gitu. Udah lu Ki, kayaknya Gua. Kalau gue selalu diposesifin ya pasangan gue ya. kan. Oke. Gue nggak tahu kenapa dari dulu selalu dapet pasangan tuh yang selalu posesif. Gue nggak ngerti. Ujung-ujungnya apa sih? Temen gue ada yang diblok aja. Temen gue hilang nggak ya bukan dari gue. Tanpa sepengetahuan gue di medsos lah, di WhatsApp lah, ya pokoknya semua lah ya. Itu selalu dihilangin sendiri tanpa sepengetahuan gue. Mungkin lu terlalu terbuka sama temen gitu. Ya, gue memang nggak tahu ya. Gue dulu tuh kalau berteman masa-masa lalu ya itu selalu gue secara porsi selalu lebih mentingin teman. Kenapa? Karena gue lebih suka untuk berbaur, sosialisasi aja sama temen gue. Karena gue mikir teman itu adalah relasi gue nantinya. Tapi nggak tahu kenapa setiap gue punya pasangan itu selalu dia nggak pernah mengerti apa yang mau gue gitu loh kalau berteman gitu. Akhirnya teman gue ya hilang aja satu persatu. Nah, termasuk lulus semua gitu. Balik lagi mengertinya itu Ki, mungkin lu mesti ngejelasin. Nah itu dia. Nah saat dijelasin nggak akan pernah mau ngerti. Karena dia. backgroundnya udah tahu lo gimana sama temen-temen lo. Ya balik lagi circle tadi. Iya. Nah itu dia balik ke situ lagi circle-nya. Nah jadi ya mungkin memang kita nggak bisa maksain lah ya untuk punya pasangan yang harus seperti yang kita mau gitu kan. Akhirnya kita sendiri yang berubah. Nah, Dan kita menerapin sendiri ke hubungannya dan ke pasangan kita memang sewajarnya pun seperti apa gitu. Sama kan dibilang Tommy kemarin, Tommy dibilang tadi sampai sadap WhatsApp, Instagram sampai di stalking, Yeah. semua teman-teman gue di stalking, diliatin, akhirnya gue tahu gitu ya. Nanya ke temen gue, si Rizky tuh ngapainnya di mana sih dia sekarang? Waduh, gue bilang gawat nih. Akhirnya ya temen gue jadi image gue jadi jelek sendiri di temen gue kan. tapi kenapa nggak lo coba ajak pasangan lo untuk ikut juga? Nah itu yang gue lakuin sekarang. Nah, Itu yang gue lakuin sekarang. Akhirnya setelah gue berani untuk berkata tidak sama teman gue, tapi di satu sisi gue masih mau berteman sama teman gue, akhirnya gue ajak pasangan gue sekarang. Yuk sini yang yuk ngumpul bareng yuk ikut sama teman-teman aku misalnya.
Akhirnya dia tahu nih circle gue seperti apa, pergaulan seperti apa. Kebetulan memang bergaulnya udah beda. Nggak kayak dulu yang ke klub, nongkrong, live musik, bla 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 gitu. Sekarang Klub Sekarang bola. bahas bisnis. Oh, bahas bisnis. Bisnis, bola, main bola macam-macam kan. Iya. Udah beda jadinya. Tapi itu balik lagi ke pasangan lo masing-masing dan gimana cara nerapin di hubungan lo Nah, masing-masing juga. kalau misalnya Ki, lo ajak pasangan lo nih, ayo nongkrong ke teman aku nggak mau. Balik lagi gitu. Balik lagi gitu. Kalau gue nggak berangkat, Nggak berangkat. gue nggak berangkat. Balik lagi ke Tommy tadi, gue nggak mau dibikin ribet. Nah, Berarti nggak berangkat dan lo nggak bakal ngumpet-ngumpet ya? Nggak bakal ngumpet. Karena ini bukan karena di sini kan? enggak. Enggak, karena memang ya dibilang Tommy tadi banyak akal. Kalau lo udah terdesak lo pasti banyak akal untuk Iya. berbohong gitu. Dan juga udah cukup kali ya waktunya buat Iya. kita buat kayak Gua gitu. sih udah gua lewat cukup. masanya. Mungkin kalau lo belum kali ya. Kalau gue sih, ya gue ngerasa gue udah cukup. Nah, Baik. kadar cukup itu beda-beda tiap orang. Benar, baiknya sih menurut gue sih jujur aja. Kalau Iya. lo nggak suka dan lo ngerasa bakal ribet ke depannya sama pasangan lo, ya mending nggak usah sih. Lebih baik jujur sih daripada kita bohong. Soalnya gini menurut gue ya, Bohongan lagi. iya, saat lo bohong, lo bisa putus sama pasangan lo. Nah, Tapi sama temen kan lo bilang enggak, masih bisa berteman. masih aja. bisa berteman, betul. Iya kan? Betul. Temen Iya, lo bakal betul. ngerti kan. Iya. Jadi paling dicengin aja sih, ya lo kuping lo. Ya lo pakai buka aja. badak aja lah ya. Iya, paling diceng-cengin. Datang, bro, pakai apa bro? Mana udah nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah nongkrong nih? Iya nih, ini misalnya kan. Iya. Tapi kita ada nggak sih kayak gitu teman kita nih? Apa? Ada, Enggak, bukan kita bertiga. ada Bukan temen kita. gue ada kayak gitu. Ada. Ada. Akhirnya ya udah gue setelah ngecengin gue udah puas, diem lagi nongkrong lagi bareng gitu Iya. aja. Yang bilang Petrus tadi pacar ya Masih- gitu, Masih bisa dimaafin. masih bisa. Jangan sampai putus lah. Iya, Kalau masih bisa temen, dipertahanin ya pertahanin. Kalau teman masih bisa dijalin lagi gitu, bisa dibaik-baikin lagi gitu. Kayak kita sekarang kayak bertiga doang ya. Kan harusnya kita berlima. Harus kita berlima. Kita ulang lagi, satu orang kemana. Jadi harusnya kalau berlima kita udah kayak Power Ranger ya. Kita bertiga doang kayak apa nih? Kayak Anjir enggak lah kayak ini. Apa bukan boy bands apa ya? Penyanyi Trio Libels ya. Trio Libels sih. Trio Libels itu kan benar kita bertiga. Baik lagi kan seiring berjalannya waktu, pertamanya usia, circle pertemanan kita kan makin menyempit, semakin kecil Iya. kata Iya. Rizky tadi. Jadi kita udah mulai menyempit lah pertemanan kita. Milih juga. Milih-milih juga. Makin kita kayak waktu masih zaman kita hura-hura memeng itu kan kita nggak semua kenal baik temen lingkungan kita kan. tuh. Kita Ya. cuma tahu wah asik nongkrong nih, tapi ternyata misalnya itu orang muka dua atau apa yang Nah, kita bakal itu dia. ngomong ke orang-orang gitu kan. Jadi Bisa nggak lu milih temen lu yang kayak gitu? benar. Jadi baiknya sih sementara sekarang ini kalau umur kayak gua bertiga ini ya pasti lebih milih teman sekarang. Itu Seleksi alam sih jadinya. seleksi alam, jadi kita lebih tahu mana yang cocok buat main sama kita. Kita ngomongin posesif jadi ke temen nih. Ya karena memang efeknya di Relate situ. sih. Iya. Relates. Karena jadi maksud gua gimana caranya lu bisa berpikir ini bisa beriringan antara pasangan sama temen. Jadi dua-duanya klop gitu loh, saat nongkrong bareng pun klop, saat lagi nggak ada pasangan kita pun klop juga gitu loh. Jadi Tapi iya bener juga sih. Kalau menurut gue, tapi kalau lo pacaran sama satu lingkungan tuh kayak satu itu gak enak juga ya. gak enak. Jadi tahu gitu anjir nih cowok gue ternyata Iya, begini. itu dia. Iya, karena masa lalu pasti kebongkar. Iya kan. Betul. Jadi misalnya kita jalan bareng nih, sudah sama cewek lo gitu. Terus dia sering main sama kita juga. Terus tiba-tiba nih si Tommy itu dulu kayak gini nih, atau si Ricky Iya, kayak gini. iya, iya. Anjir. Enggak, misalkan gini deh, misalkan lu kenalan sama cewek terus akhirnya jadi pacar nih. Tapi kenalan di klub. Kenapa Nah. gue sih? Kenapa gue sih tahu? Enggak, misalkan kan gue tahu nih siapa nih. gue ngomong misalkan kenalan sama cewek di klub akhirnya jadian nih. Kenalnya malu ketemunya malu pada Iya. nih. Nah, itu kan berpengaruh ke dalam hubungan perjalanan hubungan itu nanti. Iya, benar, Karena berpikiran pasti mau clubbing, mau nyari kenalan sama cewek karena Hunting ya. hunting karena emang ketemunya di klub gitu. Jadi pasti akan ngaruh ke hubungan itu gitu. Jadi sebaiknya memang tidak dianjurkan kayaknya. Tidak ya. dianjurkan. Kalau dari menurut gue sih emang baiknya tidak ketemu dengan pasangan tuh di klub. Karena apa? Karena imbasnya bakal posesif, bakal dicurigain juga. Karena dia pasti punya bayangan ya saat lu pergi Bayangan. sendiri. Iya. Cowok gua pasti Ngapain bakal aja ngapain. nih gitu. Oh.
Tapi kan namanya jodoh kan nggak tahu ya, kita nggak bisa milih jodoh kita mau ketemu di mana kan. Kita ketemu di bioskop gitu. Oh kamu mau bioskop nonton sama siapa? Kayak anti mainstream banget ya gitu. Anyway, out of the box. Biasanya kalau pernah cewek, nggak pernah ketemu cewek sih gue bioskop. Siapa tau lagi nonton sendiri gitu kan, yang lucu nih. Kenalan terus tiba-tiba aku mau nonton nih. Sama siapa kamu kenalan di bioskop ya? Random banget ya ngajak kenalan orang di bioskop. Anjir, random banget. Lagi nonton mbak kenalan doang. Apa sih lagi nonton? Terus layarnya apa? Ruangannya beda ini ya. Anjir. Apa maksudnya? Apa tuh maksudnya? Studionya beda. Beda. Udah kenalan studio beda lagi. Iya. Tapi jadi nonton bareng, jadi nambah temen. Oh nambah nambah temen lagi. Malah lebih bahaya tuh kayak gitu-gitu ya. Bahaya. Minuman apa sih bikin panas nih kayaknya? Yang kayaknya kalau itu lagi Kita hujan loh. belum cheers loh. Oh iya, cheers. PHP. PHP. Aduh. Terus semoga disponsorin, walaupun baru. Iya kan? Siapa tahu kan, siapa Tahu, tahu. nggak ada Wah, yang ini tahu. ternyata Soju ini butuh sesuatu yang bisa apa ya, nge-branding mereka di podcast atau YouTube Oh, anak iya. muda gitu kan. Ada PHP. Bener-bener PHP ya. Jadi tiba-tiba kontak di Instagram gitu, walaupun dikit tapi kayaknya cocok nih minum soju mulu dia nih. Yoi. Ya, lo bisa komen di IG kita ya. Bagus kasih pasangan yang posesif itu? Menurut lo Nah. gimana? Tapi teman gue nih pernah ngasih statement ya, tapi make sense juga sih. Jadi lebih baik kita minta maaf daripada kita minta izin. Itu menurut lu bener gak sih? Menurut gua bener lebih banget. baik kita minta maaf sama pasangan kita daripada kita minta izin sama pasangan kita. Bener nggak menurut lu? Bener. Kalau Menurut gua bener. benar tapi ada nggak bener-bener banget sih. Ah, Kalau Maksud gue kena marah atau kena omelan pasti. Tapi setelah itu ya bakal baik lagi. karena kalau minta izin belum tentu diizinin. Belum tentu. Kalau minta maaf pasti dimaafin. Iya. Oh, oke. Jadi kalau lo pergi lo udah di tempatnya aja. Oh, Bisa baru ngabarin. Oke. Ya tadi Iya. aku diajak sama ini. kamu nggak usah pulang. Itu pengalaman pribadi atau gimana? Kamu tidur di sana aja gimana? Oke, yes Kalau gitu. itu gawat sih menurut gue. Mending langsung pulang deh cabut. Nah, Langsung pulang lah gitu. Nggak jadi, aku baru mau kesana, baru niatan. baru niatan dan kesana. baru niat udah nggak boleh. Baru niatan ini masih di jalan kok, langsung balik. Nggak langsung balik sih menurut gua. Langsung balik ya. Iya. Atau lo baiknya bukis aja lah. Ya, makanya tergantung lo komitmen sama cewek lo kayak gimana atau pasangan lo kayak gimana komitmennya. Kalau gue sih ada komitmen sama pasangan gue sekarang ya seperti ini, hal yang wajar-wajar aja gitu. Lebih baik jujur sih. Lebih baik jujur. apapun udah jujur lo mau. Ngabarin juga kan. Iya. Jangan Di lo sini. mau foto-foto tiba-tiba bukis itu Ya. kan. Karena dibilang Tomita anjing. Karena dibilang Tomita di apa yang lo lakuin itu nular ke pasangan lo. Kalau lo bohong, pasti pasangan lo bisa bohong berkali-kali lipat. Benar. Betul. Dan cowok tuh gimana pun lebih banyak akal pada cewek. Iyalah, cowok gitu loh. Mau bokisnya caranya gimana pun ketemu aja caranya. Ketemu Apalagi aja. teman-teman tukang bokis juga kan. Apalagi banyak ide dari temen-temennya kan. Iya. Waduh. Oh ini langsung kan dilakukan semua cara kan. Jadi ya bagusnya sih posesif ya boleh, tapi jangan terlalu Sewajarnya. aja. sewajarnya aja. Gitu. Jadi Dan lo biar- pandai-pandailah memilih teman benar. yang bisa mendukung lo sama pasangan lo. Benar. Setuju. Itu dia poinnya. Oke. Udah kita ngebahas tentang posesif. Nanti kita bahas materi baru lagi ya episode berikutnya ya. Oke, semoga ini jadi masukan buat lo semua ya, Buat para Mas Gan dan Mbak Chan. Mas Gan Iya. dan Mbak Chan. Semoga bermanfaat lah ya. Oke. Cheers dulu kita Oh, cheers cheers dulu. lagi. Sampai ketemu lagi. Cheers. Bye. Bye.